Masak-masak jalan di jalanan, rekam dan upload tanpa beban. Di dapur aroma mulai menyapa, tangan bergerak tanpa banyak kata. Resep sederhana, rasa luar biasa. Hidup ini nikmati saja. Ini konten, bukan panduan, bukan hiburan, sekedar rekaman. Masak-masak, jalan di jalanan, rekam dan upload tanpa beban. Assalamualaikum. Oke guys, di sini kita akan mencari, kita akan ke Lampung dulu guys. Kita akan belanja. Kita akan ada yang pesan. Nah, ini kita singgah di warung Adit dulu. Kita mau mengisi bensin. Dit, minyak Dit. Ampun. Jadi kurir kayak kami pindah bensin sudah. Situ. Itulah. Oke Dit. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Sahur Rumah. Nah, kali ini kita akan berjalanan lagi. Nah, ini aku mau membeli kertas bahan mencetak undangan. Alhamdulillah, sore kemarin ada yang pesan undangan. Yang nggak banyak sih, cuman sekitar 300-an. Tapi alhamdulillah, kita syukurin aja. Karena rezeki itu kita tidak tahu. Meskipun sedikit, yang penting kita selalu bersyukur. Aku dulunya aku memang hobi membuat kayak stiker label, baik stiker untuk hadiah atau segala label makanan. Nah, semenjak aku malas untuk mengurusnya, jadi orderan aku juga malas promosi, jadi orderan itu sudah lama. Kalau dulu ya adalah orang yang order untuk bikin label makanan, ada yang order label snack, minuman, bahkan ada juga stiker untuk di helm, yaitu stikernya stiker transparan. Nah, aku membuat stiker itu aku menggunakan printer biasa aja, printer biasa, cuman aku menggunakan tinta jenis art paper. Nah, jenis art paper. Nah, kenapa harus menggunakan printer jenis printer? Kenapa harus menggunakan tinta paper? Nah, karena tinta paper itu mengandung beberapa persen minyak. Nah, jadi dia lengket di suatu objek tidak mudah runtuh, apalagi terkena air. Karena itu jenisnya kayak cat. Nah, dulu juga banyak yang order undangan, baik undangan nikahan ataupun undangan ulang tahun. Nah, semenjak aku nggak promosi lagi, semenjak aku nggak posting lagi, jadi aku udah agak malas untuk mengerjainnya. Nah, printerku pun juga sempat aku jual. Aku dulu punya 4 unit printer. Yang pertama aku punya printer Canon IP 2770. Nah, itu aku jual
aku nukar sekitar 1,5-an. Sekitar 1,5-an aku nukar. Cuma beberapa bulan, kayaknya nggak sampai 1 tahun, itu kendalanya aku ruginya di kartrid, pembelian kartrid. Nah, aku beberapa bulan kalau mencetak undangan atau mencetak dokumen itu kartridnya cepat rusak. Nah, jadi aku putuskan aku jual lagi dan aku langsung mengganti ke Epson. Nah, kenapa aku memilih Epson? Karena Epson ini gampang, dia tidak pakai kartrid lagi, dia pakai head. Jadi dia itu jenis apa ya, kita tinggal isi di tabungnya. Kalau di printer Canon itu kayak pakai tabung infus. Nah, dia juga bisa dipasangin, cuman ketahanannya kita kalah anunya apa, kendalanya itu tadi di kartrid. Nah, kalau kita di Epson ini dia itu sudah pakai head itu jenisnya apa ya, dia lebih awet, dia lebih awet untuk pemakaian. Dulu aku sering jalan ke Pangkal Ambon ini guys. Nah, dulu aku biasa belanja untuk kebutuhan percetakan, untuk kebutuhan perlengkapan. Sebenarnya kalau di Kumai ini banyak juga toko ATK, toko kebutuhan untuk berenang. Cuman terkadang itu kita mencari plastik ukuran 12 yang pas, itu kadang nggak ada, kadang kosong, kadang adanya 12,5, ada 13 pas. Jadi kalau kita membuat desain undangan dengan ukuran 12 pas, itu kita kasih ke plastik 12,5, itu lumayan lebihnya, lebih plastik itu, jadi kurang pas lah. Kalau misalkan kita membuat ukuran 12 pas, maka plastiknya harus kita pilih ukuran 12 pas. Ini cuacanya kayaknya mau hujan. Bagaimana aku bicara ini guys? Nah, mohon maaf guys, ini suaranya kurang jelas guys, karena ini mikrofonnya tidak ada peredam suara kebisingan guys. Nah, ini netral aja guys suaranya guys. Ada suara mobil, suara motor, suara angin, suara truk. Kumai, Pangkal Ambon ini sekitar 30 atau 25 menit lah kalau kita dengan kecepatan 60 atau 80. Ini lagi rame-ramenya guys, biasanya agak sepi di jalan ini guys. Ini aku mau ke toko ATK dulu guys. Aku mau cari plastik yang ukuran 12 sama stiker label nama dan sama kertas Dupalonya. Nah, aku mencetak itu pakai kertas Dupalo atau kertas Jasmine. Kalau untuk kertas yang art paper itu udah nggak bisa, karena printer satu-satunya yang menggunakan tinta art paper itu sudah aku jual guys. Nah, ada yang tahu nggak? Ini aku merekam ini menggunakan
kamera apa. Nah ini alhamdulillah aku punya kamera Akaso P50X yang baru. Nah ini sangat cocok guys untuk pemula. Ini semua aku setting otomatis guys, jadi kualitas gambarnya ini 4K guys. Ini tidak ada aku setting, ini semuanya settingan normal. Dan videonya ini nggak ada ku edit ataupun ku tambah efek, semuanya ini normal guys. Baik dari cahaya matahari, pemandangan langit, pemandangan pohon, itu semuanya netral guys. Tidak ada ku kasih pencahayaan di pengeditan, tidak ada pencahayaan tambahan, semuanya ini normal. Ini menurutku kalau di siang hari cukup bagus guys, cuaca anunya guys, gambarnya. Tapi kalau kita diminum cahaya seperti di dalam rumah ataupun kita coba rekam di malam hari, itu kurang bagus guys, kurang bagus. Tapi kalau untuk di siang hari lumayan lah. Ini harganya tidak terlalu mahal, saya beli harganya 1,6, itu sudah komplit sama memori sama mikrofon kapal, itu sudah include guys. Kalau kita beli tanpa memori, tanpa mikrofon, itu hanya 1,4. Nah, kenapa saya beli ini guys? Karena kayaknya lebih asik kalau kita membuat histori perjalanan di atas motor, karena lebih seru kayaknya. Nah, dulu aku itu juga nggak tahu guys, ngikut-ngikutan mau bikin konten, wah kayaknya bikin hasilan sekian, tahu-taunya nggak jadi apa-apa guys, karena ikut-ikutan itu kurang asik konten, ikut cuma berapa kali upload sudah stop. Dan lagi aku juga nggak ada temanya guys, mau tema apa, mau buat video apa. Jadi channelku ini udah beberapa kali ganti nama guys. Pertama itu asal video, bukan salah. Jadi asal video itu kemarin aku upload itu asal rekam aja guys, rekam upload. Karena dari judulnya itu asal video, asal rekam, asal upload. Nah, tahunya nggak berkembang. Aku coba lagi ganti, lupa aku ini aku buat channel YouTube ini kalau nggak salah itu tahun 2016. Awal mulanya aku melihat teman sekampungku, cuman dia itu bikin channel YouTube gaming, karena dia memang hobinya gaming, sukanya main game. Sedangkan aku kalau main game ini sampai sekarang itu tidak hobi, karena aku memang orangnya nggak suka main game. Tapi kalau untuk nonton hiburan, ya itu aku suka. Nah alhamdulillah guys, aku sudah sampai di Desa Pasir Panjang. Nah ini untuk menuju ke toko ATK nya ini masih pertengahan guys. Nah
Nah, ini pertengahan antara Kumai dan tokonya guys, lumayan cukup jauh guys. Nah, aku dulu juga pernah ikut latihan bela diri guys di sini guys. Nah, cuman aku sempat 4 atau 5 kali latihan udah berhenti guys, karena aku udah kerja habis itu sambil kursus guys. Jadi aku nggak sempat latihan sore, jadi aku putuskan untuk berhenti. Dulu waktu sekolah di Pakualaman ini guys, aku juga sering mandi di pemandian umum itu guys. Nah, dulu masih belum seperti ini guys, dulunya masih alami, tidak ada jembatan, tidak ada tempat pantainya, dulu masih alami guys. Nah, jadi setelah pulang sekolah atau pulang kegiatan sore itu kami langsung mandi guys di situ. Nah, biasanya kalau jam sekolah dulu aku sering lewat sini guys, karena lebih dekat, karena sekolah itu di daerah Bamban, makanya aku lewat situ itu lebih cepat dibanding kita lewat sini muter guys. Tapi kalau kita lewat situ itu langsung sampai ke sekolahnya guys, jadi lebih cepat, lebih simpel. Kalau ini jalan perkotaan agak rame. Nah, menurut kalian gimana guys dengan kamera Akaso P50X ini? Apakah worth it untuk dipakai vlog motor atau tidak? Nah, kalau menurutku pribadi, karena aku punya budget sedikit, menurutku worth it aja guys. Ini dipakai untuk ngevlog pemula. Nah, insya Allah kalau ada rezeki nanti aku pasti akan menambah satu kamera lagi untuk pasang di helm guys. Jadi tidak hanya mengarah ke aku, nantinya akan ada arah ke depan ataupun ke belakang nantinya. Rencananya ke depan guys, aku mau membuat kontennya, yaitu adalah apa namanya tuh yang lupa apa namanya, podcast. Nah, cuman podcast jalan guys. Nah, itu kan ada tuh yang podcast pakai mobil, ada yang pakai. Nah, aku mencoba mau podcast itu sambil jalan-jalan pakai motor guys. Jadi kameranya itu ada 2 atau ada 3. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau memang diberi kesempatan, insya Allah guys. Dulunya guys aku hobi mancing juga, cuman aku dulu masih menggunakan HP jadul. Ketika aku masih hobinya mancing, dulu aku pernah juga mancing ke hutan yang hutan rimba lah ibaratnya. Pernah juga aku jalan itu di air sekitar lutut. Nah, sekitar lutut itu juga ada yang namanya pohon besar, ada akar-akar, dan ada daun yang besar yang bentuk lope itu. Nah, aku nyebur di situ jalan. Aku itu kepikiran zaman dulu aku pernah sering nonton film Anaconda guys. Jadi aku itu mancing itu bukan pikiran sini banyak ikan, tempat ini seru
Enggak guys, yang kupikirin itu film itu guys. Karena apa? Karena objek atau tempatnya itu guys, seperti itu guys, seperti di film itu. Dia jalan di rawa-rawa, di hutan rimba, dengan danau itu yang penuh dengan dedaunan. Kita tidak tahu guys, di dalam air itu ada apa guys. Karena airnya itu warna merah, air sungai itu warna merah, air merah teh. Nah, tapi alhamdulillahnya guys, dengan ketenangan, alhamdulillahnya guys, nggak ada apa-apa guys. Cuman aku tetap guys kepikiran guys, jadi mancingku itu nggak fokus, guys. Aku juga dulu pernah, aku dulu sempat berhenti sekolah guys. Waktu SD itu mau ke SMP itu aku sempat berhenti. Nah, jadi dulunya itu aku ikut kerja di Taman Nasional Tanjung Puting. Cuman itu di bagian penanaman hutan yang gundul guys. Nah, jadi di situ ada beberapa orang lah yang kerja di situ guys. Nah, ada orang kampungku juga, ada RT sebelah, kemudian ada juga yang bakas paman jual roti ikut. Nah, jadi kami itu satu base camp lah biasanya. Awal kami kesana itu guys, kami hanya membuat pondok itu seperti tempat kemah yang segitiga turun ke bawah itu guys. Nah, di situ kami membuat itu cuma 2 hari atau 3 hari, itu banyak samut guys, samut salim yang kalau menggigit itu lumayan sakit guys, samutnya itu warna hitam. Nah, kemudian ada juga guys, karena kita membuang bekas makanan itu di samping pondok itu, yaitu ada babi hutan guys yang mengganggu. Nah, jadi kami, nah untungnya guys, di dekat situ ada bekas pondok. Pondok itu dia panggung lah bentuknya, agak tinggi. Nah, jadi kami perbaikin, setelah diperbaikin kami pindah lah ke situ guys. Nah, pindah ke situ dengan grup kami tadi guys, orang ber-6 atau ber-7. Nah, jadi setelah beberapa hari itu nggak ada kejadian apa-apa guys. Nah, setelah 4 atau 5 hari, pas bangun pagi kayaknya kalau nggak salah, itu ada kayak macan tutul, tapi nggak tahu macan tutul apa macan dahan, tapi dia itu bentuk itu ya macan yang ada tutulnya itu. Nah, dia itu dekat sekitar 50 meter lah dari pondok guys. Itu saya dan rekan-rekan lainnya guys pada ketakutan semua, tapi akhirnya dia pergi guys. Macannya itu alhamdulillah pergi. Dengan berjalannya waktu, nah kerjaan kami kan mencari bibit sama memasukkan di polybag guys. Nah, jadi kami itu masuklah ke hutan Taman Nasional itu guys. Nah, di situ juga kami melihat beruang. Nah, beruang. Cuman untungnya tinggi guys. Nah, seandainya aku dulu udah punya HP yang canggih yang bisa merekam guys, nah kemungkinan kalau untuk direkam itu sangat bagus guys, karena di hutannya itu terlihat bagus sekali anunya, namanya itu daun-daunan berjatuhan semua, jalan itu jalan satu tapak guys, bakas itu kayaknya dulu tuh bekas orang kerja kayu guys. Jadi ada jalannya guys, jalannya itu cuma setapak guys, cuma rapi jalannya tuh, dengan di bawahnya itu daunan kering semua berjatuhan, pohon-pohonnya itu lurus semua, pokoknya bagus lah kalau kita untuk
yang hobi foto, hobi hunting. Nah, jadi guys, adalah kejadian waktu malam guys. Nah, temanku ini dia itu masang taut guys, masang taut itu di sungai. Nah, dia itu dapat labi-labi. Labi-labi itu apa ya kalau bahasa anunya? Pokoknya dia tuh hidung itu agak panjang, sejenis kura-kura tapi agak lemah. Untuk pokong alu itu agak lemah, tidak seperti kura-kura. Nah, jadi dapatlah dia sebesar piring. Nah, sebesar piring dia dapat, kemudian disimpanlah di dalam truk. Nah, setelah esoknya labi-labi itu mati. Nah, setelah mati itu guys, kata teman yang lainnya nggak usah dimasak di kencing itu. Mungkin dia nggak mendengar atau gimana, dia potong-potong lah labi-labi itu, diambil hatinya, lalu dia masak, diambil hatinya. Pas lagi masak, kebetulan juga lagi masak nasi, itu pas mau maghrib. Nah, pas mau masak nasi itu oleh teman yang satunya, marahlah dia, kenapa kamu masak itu? Langsung kenceng panci itu langsunglah ditendang dengan keadaan panas itu guys. Itu marahlah teman yang satunya, langsung dia larikan diri. Kami pun besok paginya juga pada pulangan semua karena lagi pada kacau pikiran guys. Nah, oke guys, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut itu aja. Ini aku sudah sampai di toko buku. Oke guys, nah